Bab 298. Bagaimana mungkin? Yvette tidak berpikir itu mungkin. Dia pernah melihat Karen sebelumnya dan Karen tidak tampak seperti orang seperti itu. Jika Karen yang membunuh ayahnya, maka Chuck dan dia. Yvette kesakitan. Ini tidak benar. Itu tidak mungkin. Apakah kamu tidak percaya padaku? Aku tahu kamu pernah bertemu Karen sebelumnya, jadi kamu harus sadar bahwa dia bermuka dua. Kamu tidak tahu betapa kejamnya dia. Apakah kamu pikir dia mendapatkan uang yang dia berikan kepada Chuck? Tidak. Ayahmu mendapatkan uang itu. Dia perampok yang kejam, kata Levi. Dia penuh dengan kesedihan. Yvette masih tidak percaya. Levi melanjutkan, Yvette, apakah kamu masih akan menyebut Chuck sebagai suamimu? Bagaimana kamu bisa mengkhianati ayahmu? Aku. Lutut Yvette menyerah dan dia duduk di tanah dengan pikiran kosong. Bagaimana bisa seperti ini? Ketika dia tiba di sini, dia telah merencanakan untuk mencari tahu tentang keluarganya dan pergi bersama Chuck setelah itu. Jadi bagaimana itu menjadi seperti ini? Yvette, jangan berasumsi bahwa Karen adalah orang baik hanya karena dia melepaskanmu terakhir kali. Ketahuilah bahwa semua uang yang dia miliki sekarang adalah milik ayahmu. Tahukah kamu? Setiap sen yang dia berikan kepada Chuck seharusnya telah menjadi milikmu, tetapi dia mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia tidak membunuhmu hanya untuk mengambil keuntungan darimu dan menyiksamu. Dia adalah musuhmu. Dia membunuh ayahmu tetapi berbohong kepadamu tentang hal itu. Dia ingin kamu memanggilnya, Ibu. Dia psikopat, dan begini cara dia menyiksamu. Nada bicara Levi dipenuhi amarah saat dia berbicara lagi, tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Yvette bingung. Dia sama sekali tidak mengharapkan ini terjadi. Benarkah uangnya yang dulu adalah milik ayahnya telah dirampas oleh Karen? Bagaimana ini bisa terjadi? Yvette berpikir dengan putus asa. Dia menggelengkan kepalanya dan merasa seolah-olah dia kesakitan, mengucapkan, kakek, suamiku. Tamparan. Pria tua itu menampar Yvette dan kulit di wajahnya memerah karena kekuatan yang keras. Ada darah di sudut mulutnya. Dia menangis, kakek, benarkah? Ayahku dibunuh oleh suamiku, tamparan. Dia menamparnya lagi dan berteriak dengan getir, mengapa kamu masih memanggilnya begitu? Dia adalah putra dari orang yang membunuh ayahmu. Wajah Yvette mati rasa, tapi tidak sesakit hatinya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya secara langsung. Dia tidak akan menyangkalnya. Yvette, kamu harus mengerti. Dia tidak hanya membunuh ayahmu, tetapi dia juga mengambil semua milikmu. Hadiahnya mobil, statusnya saat ini, dan hotel yang dia miliki sekarang semuanya seharusnya menjadi milikmu. Tidakkah kamu mengerti? Levi menegur. Tapi, Yvette merasa bahwa meskipun Karen telah membunuh ayahnya, Chuck, yang tumbuh bersamanya, masih tidak bersalah. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yvette, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu pikir Chuck tidak bersalah? Kamu sangat naif. Chuck tahu bahwa keluarganya kaya karena uangmu, jadi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia takut bahwa kamu akan mengambil semuanya kembali jika kamu mengetahui kebenarannya. Dia takut dia akan menjadi orang miskin, itu sebabnya dia membuatmu tidak tahu apa-apa. Apakah kamu mengerti sekarang? Pria tua itu menghela nafas. Yvette meneteskan air mata dan berkata dalam penyangkalan, bukan seperti itu. Suamiku tidak seperti itu. Tidak. Levi mengangkat tangannya dan ingin menampar Yvette lagi, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia menghela nafas dan berjalan pergi, mengeluarkan komputer, dan membuka video yang telah lama disegel. Dia memanggilnya, kemarilah. Anda akan melihat bahwa saya tidak berbohong kepada Anda. Yvette berdiri dan berjalan mendekat. Kemudian, lelaki tua itu memutar video untuk Yvette. Ada seorang pria di video itu. Yvette belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa pria ini adalah ayahnya. Dia melarikan diri dan ada seorang wanita mengejar di belakangnya. Yvette mengamati video itu sambil menonton. Wanita itu memegang belati di tangannya. Dia masih sangat muda, sekitar 20 tahun, dan dia tanpa ekspresi. Dia menyusul ayahnya dan menikam jantungnya dengan belati. Yvette mengenal wanita ini. Dia adalah Karen. Meski sudah lebih dari 20 tahun, dia tetap menjaga penampilannya dengan baik. Oleh karena itu, dia masih terlihat sama sekarang seperti dulu. Ternyata ibu suaminya telah membunuh ayahnya. Harapan terakhir Yvette hancur. Dia menatap video dan melihat Karen mengeluarkan belati. Ayahnya berjuang di tanah dan akhirnya berhenti bergerak. Dia pasti sangat putus asa. Ada kebencian di mata Yvette saat pikiran mengembara, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kamu bisa? Levi menatapnya dan berkata, apakah kamu mengerti sekarang? Karen adalah orang yang kejam. Semua yang dia miliki sekarang harus menjadi milikmu. Dia mengambil segalanya dari ayahmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus mengklaim semuanya kembali demi ayahmu. Kamu harus membunuh Karen dan Chuck untuk membalaskan dendam ayahmu.
Yvette sekarang kejam seperti harimau betina, dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Katakan padaku bagaimana melakukannya. Yvette dikuasai sepenuhnya oleh kebencian. Sederhana saja. Gunakan metode yang sama yang Karen lakukan saat dia membunuh ayahmu dan mencuri uangnya. Beri dia rasa obatnya. Orang tua itu menjawab dengan dingin. Yvette menggelengkan kepalanya, ya, tapi suamiku tidak bersalah. Aku tidak, tampar. Levi menampar wajahnya lagi, berteriak, kamu bisa mengatakannya lagi kepada ayahmu yang sudah meninggal. Air mata Yvette mengalir di pipinya, hatinya terperangkap dalam emosinya yang kacau, berjuang. Dia berkata dengan keras kepala, tidak, aku tidak ingin menyakitinya. Dia adalah suamiku, tampar. Apa yang kamu bicarakan? Kamu baru saja melihat bagaimana ayahmu meninggal. Beraninya kamu menyebut musuhmu sebagai suamimu. Bagaimana kamu akan menghadapi ayahmu? Orang tua itu penuh kebencian saat dia mencaci makinya. Seluruh wajah Yvette merah dan bengkak. Setelah ditampar berkali-kali, dia tidak merasakan sakit lagi. Hatinya yang benar-benar sakit. Dia duduk di tanah dengan keputusasaan di matanya. Karen telah membunuh ayahnya, jadi adalah tugasnya untuk membunuh Karen. Tapi Chuck tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa. Apakah dia akan membunuh orang yang telah menghabiskan bertahun-tahun bersamanya? Katakan. Katakan bahwa kamu akan membunuh Karen dan Chuck. Katakan pada ayahmu yang sudah meninggal. Levi meraung. Yvette menangis dalam kesengsaraan saat dia berkata, aku akan membunuh Karen. Aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendam ayahku. Dan aku akan membunuh. Tidak, suamiku tidak bersalah. Levi tidak percaya, dia mengangkat kakinya dan menendang Yvette. Perut Yvette sakit dan dia meludahkan darah. Dia memarahi, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan memukulmu sampai kamu mati. Katakan. Yvette turun dari tanah dan matanya diliputi oleh kemarahan dan kekejaman. Chuck bangun di pagi hari tetapi dia tidak dapat menemukan Yvette. Tadi dia ketakutan. Kemana perginya Yvette? Chuck berlari keluar, memanggil, Bibi Logan, Bibi Logan. Ya, aku sedang membuat sarapan di dapur. Willa menjawab. Yvette hilang. Chuck cemas. Bagaimana dia bisa menghilang? Yvette baik-baik saja tadi malam. Kenapa dia menghilang? Aku tahu. Tadi malam, dia menyebutkan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diperhatikan dan dia akan kembali hari ini atau besok. Ucap Willa lembut. Namun, Chuck sangat cemas dan hati Willa sakit untuknya. Yvette tidak menelepon ke rumah sekalipun sepanjang malam. Dia pasti sudah dicuci otak. Willa menyesal karena dia tidak menghentikan Yvette malam sebelumnya. Dia tidak bisa melakukannya karena Chuck. Chuck menghela napas lega. Jika Willa berkata begitu, maka Yvette pasti sedang keluar untuk beberapa hal. Tapi kemana dia pergi? Kenapa dia tidak menjawab teleponnya? Chuck khawatir, jadi dia mengirim pesan teks ke Yvette untuk menanyakan kapan dia akan kembali. Namun, Yvette tidak menjawab. Jangan khawatir. Pergi keluar dan tunggu sebentar. Aku akan membuatkan sarapan untukmu, Willa tersenyum dan menghibur Chuck. Oke. Bibi Logan, apa kau punya baju cadangan? Aku harus ganti baju. Chuck bertanya karena dia tidak punya pakaian cadangan. Ya, pergi ke kamarku dan ambil. Ada pakaian bersih di sana. Aku lupa mengeluarkannya untukmu, jawab Willa sambil tersenyum. Kemudian, Chuck masuk ke kamar Willa. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kamarnya, dan hal pertama yang dia perhatikan adalah aroma yang menyenangkan di dalamnya. Dia masuk dan melihat pakaian di sofa yang telah disiapkan Willa untuknya. Dia sangat bijaksana. Chuck mengambil pakaian itu dan hendak pergi, tapi kemudian dia melihat lemari berlaci di dekat tempat tidur. Salah satu laci tidak ditutup. Selanjutnya, Chuck berjalan untuk menutup laci untuk Willa. Willa, yang sedang membuat sarapan di dapur, merasa bahwa dia harus mengajak Chuck jalan-jalan. Karena dia berada di Central City, dia harus melakukan tugasnya sebagai tuan rumah. Jadi, kemana mereka harus pergi? Tiba-tiba, dia memikirkan masalah dan wajahnya memerah seperti apel. Dia lupa menutup laci ketika dia bangun pagi itu. Willa meletakkan spatula dan pergi ke kamarnya. Dia gugup. Bagaimana jika Chuck melihat topeng kucing di dalamnya dan mengetahui bahwa dialah yang telah dia cium? Bagaimana dia akan menghadapinya? Bab 299. Willa masuk ke kamar dan dia sangat gugup. Ketika dia melihat tangan Chuck meraih laci, detak jantungnya semakin cepat. Dia buru-buru berteriak, Chucky! Chuck berbalik dan berkata, Bibi Logan, lacimu tidak tertutup. Oh, terima kasih. Ayo sarapan. Willa berjalan mendekat dan menutup laci. Dia merasa lega. Untungnya, Chuck tidak melihat apa-apa. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Akan sangat canggung bagi mereka berdua jika dia tahu. Matanya yang indah tanpa sadar menatap bibir Chuck, berpikir, anak bodoh, kamu salah mengira bahwa aku adalah Yvette dan mengambil ciuman pertamaku.
Chuck berjalan keluar kamar untuk berganti pakaian. Willa menghela napas lega dan membuka laci. Ketika dia melihat topeng kucing di dalamnya, dia merasa sangat enggan untuk membuangnya. Semakin lama dia menyimpannya, semakin banyak. Willa tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Dia ragu-ragu dan dengan hati-hati melepas topeng itu untuk meletakkannya di tempat lain sebelum dia meninggalkan ruangan. Ketika dia melangkah keluar, dia melihat bahwa Chuck telah berganti pakaian. Itu benar-benar cocok untuknya. Willa menghampiri dan merapikan kerahnya. Chuck bingung hanya dengan melihat mata lembut Willa. Dia sangat perhatian. Sebenarnya, dia benar-benar berjuang ketika dia berada di kamarnya sekarang. Ketika seorang pria memasuki kamar seorang wanita, rasa ingin tahunya akan mendorongnya untuk ingin melihat hal-hal tertentu, seperti pakaiannya. Chuck tidak terkecuali. Apalagi untuk wanita sesempurna Willa. Apa warna dan jenis pakaian yang dia suka? Apakah mereka bermerek atau dibuat khusus? Inilah yang ingin diketahui Chuck. Dia sebenarnya ingin diam-diam mengintip. Bagaimanapun, Chuck memiliki perasaan yang baik tentang Willa. Dia bahkan telah memimpikannya selama beberapa hari berturut-turut saat terakhir kali Willa pergi mencarinya. Namun, ada kesenjangan besar dalam status mereka. Jika ibunya tahu tentang pemikirannya yang tidak pantas tentang Willa, dia pasti akan marah. Memikirkan hal ini, Chuck menghentikan pikirannya dan dia mengendalikan dirinya sendiri. Jika Willa menangkapnya, dia akan sangat malu. Willa adalah karakter yang lembut, jadi bahkan jika dia tahu, dia pasti tidak akan memukul atau memarahinya. Dia mungkin akan secara bertahap menjaga jarak darinya. Ini adalah hal terakhir yang diinginkan Chuck. Tetapi pada saat ini, Willa mengibaskan jarinya tepat di depan matanya, dan Chuck sangat ingin menangkap tangannya. "Kamu lapar? Ayo makan," kata Willa sambil tersenyum. Willa pergi ke dapur untuk menyajikan hidangan. Chuck menghela nafas. Dia terlihat sangat menarik dari belakang. Sayangnya, Willa tidak akan pernah mengenakan pakaian seksi. Chuck sudah mengenalnya begitu lama dan dia belum pernah melihatnya dalam pakaian seksi, bahkan bodycon. Mengingat sosok Willa, itu pasti akan menjadi pemandangan yang menyenangkan jika dia mengenakan suspender atau semacamnya bersama dengan celana jeans kurus. Sayangnya, Willa tidak mau melakukannya. Sayang sekali. Willa memiliki sosok yang baik tetapi dia tidak mau menunjukkannya. Mungkin Willa adalah wanita konservatif. Chuck kecewa. Dia membayangkan bahwa suatu hari jika dia cukup berani, dia akan menyarankan agar dia mengenakan pakaian seperti itu untuk memamerkan kakinya. Dia tidak tahu apakah Willa akan setuju atau tidak. Tentu saja, dia hanya bisa membayangkan semua ini. Chuck tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya sekarang. Jika tidak, hal-hal mungkin menjadi canggung. Tapi begitu seorang pria punya ide, dia mungkin secara tidak sengaja mengeluarkannya. "Bibi Logan, kurasa gaunmu." Willa tercengang, dia menoleh dan bertanya. "Chucky, ada apa dengan gaunku?" Chuck langsung sadar dan dia ketakutan. Apakah dia bodoh? Apakah dia secara tidak sengaja mengatakan apa yang dia pikirkan? "Bibi Logan, senang melihatmu berpakaian santai." Chuck cepat berkata dengan keringat di dahinya. "Terima kasih sekali." Willa sangat senang. Dia pergi ke dapur dan menyajikan hidangan. Dia berpikir secara pribadi, pakaian saya biasa saja. Mengapa Chucky mengatakan bahwa itu bagus? Apakah itu benar-benar terlihat bagus untuknya? Jika ada orang lain yang mengatakannya, dia akan marah. Tetapi ketika Chuck mengatakannya, itu membuatnya merasa gembira. Setelah makan dengan Chuck, Willa ingin mengajaknya keluar. Namun, dia sedang tidak mood, jadi Willa hanya bisa tinggal di rumah dan menemaninya. Dia juga tidak punya mood untuk bekerja dan memutuskan untuk menghabiskan sore hari bersamanya. Chuck telah menelepon Yvette tetapi teleponnya dimatikan. Chuck menghela nafas, merenungkan, apa yang terjadi dengan Yvette? "Bibi Logan, kamu harus pergi dan melakukan pekerjaanmu. Aku akan baik-baik saja sendiri." Chuck merasa bahwa Willa memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia telah membuang terlalu banyak waktu untuknya. "Aku tidak sibuk. Pekerjaanku saat ini adalah menemanimu," ucap Willa sambil tersenyum. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak berkencan dengan Chuck, menghabiskan waktu bersamanya di rumah itu menyenangkan. Chuck malu menahan Willa. Jadi, dia hanya menyebutkan bahwa dia ingin pergi ke perusahaannya. Tentu saja, Willa setuju. Dia segera mengganti pakaiannya dan bertanya kepada Chuck perusahaan mana yang ingin dia kunjungi. Ada begitu banyak perusahaan di bawah manajemen Willas. Chuck berkata bahwa perusahaan manapun akan baik-baik saja. Willa berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke resor liburan. Dengan begitu, mereka bisa bersantai dan menikmati hidangan di resor. Ada lebih dari selusin resor liburan dengan nama Willas, dan semuanya sangat mewah dan besar. Chuck setuju dan mengikuti Willa, masuk ke mobilnya. Dia kemudian pergi ke tujuan mereka. Saat itu, ponsel Chuck berdering. Itu nomor orang asing itu lagi. Apa yang sebenarnya diinginkan orang ini? Orang ini membimbingnya ke Yvette terakhir kali. Apa yang akan dia lakukan sekarang?
Chuck melihat pesan itu dan melihat bahwa itu adalah nomor yang menambahkannya di WhatsApp. Chuck ragu-ragu dan menambahkan orang itu. Itu dengan nama, Pangeran. Chuck terdiam. Era apa itu? Bagaimana mungkin orang asing ini masih menyebut dirinya sebagai seorang pangeran? Chuck tertawa memikirkannya. Willa, yang mengemudikan mobil, melihatnya dan tersenyum kecil. Dia bertanya-tanya, hal lucu apa yang kamu lihat, Chucky? Apa itu? Segera, pangeran mengirim video. Chuck membukanya dan mengerutkan kening. Itu adalah video Yvette. Ternyata Yvette sedang duduk di dalam mobil, dan dia sedang berbicara dengan lelaki tua yang telah menculiknya sebelumnya. Sepertinya mereka sudah saling mengenal. Chuck terkejut. Mengapa Yvette begitu akrab dengan orang ini? Pangeran mengirim pesan lain, apakah Anda tahu hubungan antara Yvette dan orang ini? Chuck menjawabnya dengan tanda tanya. Bagaimana dia bisa tahu? Orang tua ini juga telah menculik Yvette. Chuck tidak mengerti mengapa mereka duduk bersama. Pangeran menjawab, Yvette merencanakan penculikanmu. Apakah kamu tahu itu? Chuck terkejut dan marah setelah membaca pesan itu. Dia menjawab, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin? Bagaimana Yvette bisa berpikir untuk menculiknya? Apa yang pangeran ini coba lakukan? Prince melanjutkan, pikirkan tentang apa yang saya katakan. Yvette diculik, tetapi bagaimana dia melarikan diri tanpa bantuan apapun? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka berdua berada di tim yang sama. Omong kosong. Jawab Chuck. Hehe. Pikirkan sendiri. Sementara itu, di sebuah kamar mewah, seorang pria mencibir. Dia terus membalas Chuck, aku membantumu. Yvette mengincar uangmu. Dia ingin memerasmu dengan menculikmu. Chuck tidak menjawab. Pria itu bergumam, HMPH. Kenapa kamu tidak menjawab? Apakah kamu tidak mengambil umpan lagi? Sepupuku yang baik, kamu menjadi lebih pintar. Karen telah melatihmu karena dia ingin kamu bersaing denganku. Tapi, apakah kamu layak? Aku mengatakan yang sebenarnya, namun kamu tidak mempercayainya. Kamu benar-benar bodoh. Tapi apakah kamu pintar atau bodoh, toh kamu tidak cukup layak untuk bersaing denganku. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Pria itu terus mengirim pesan kepada Chuck, jika kamu tidak percaya padaku, bisakah kamu menjelaskan perilaku Yvette baru-baru ini? HMPH. Masih tidak menjawab? Pria itu mencibir dan terus mengirim video. Itu adalah video Yvette memeluk lelaki tua itu. Pada saat itu dalam video, Yvette mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah kakeknya, jadi dia memeluknya. Tapi, pangeran ini memanfaatkan momen itu. Ketika Chuck melihat video itu, dia tercengang. Video itu menunjukkan bahwa Yvette menangis dan memeluk lelaki tua itu. Apa yang terjadi? Mustahil. Yvette pasti menangis karena dia mengetahui identitas lelaki tua itu. Apakah Yvette memiliki hubungan dengan lelaki tua itu? Chuck memikirkannya. Karena dia telah menemukan ibunya, mungkinkah Yvette, yang tidak memiliki orang tua sejak dia masih muda, telah menemukan orang tuanya juga? Kalau tidak, mengapa Yvette hanya memeluk seorang lelaki tua? Apa yang kamu inginkan? Chuck menjawab dengan marah. Prince mengirim SMS untuk memberitahu Anda kebenaran di balik video itu. Yvette akan membahayakan Anda, dan Anda akan segera melihatnya. Juga, saya punya video menarik lainnya untuk ditunjukkan kepada Anda. Ding! Chuck menerima video lain. Dia mengkliknya dan langsung terpana. Itu adalah video dia mencium wanita bertopeng kucing di luar bar. Bab 300. Chuck melihat video itu dengan cermat, mengingat ciuman yang ringan dan lembut itu. Dia tidak akan pernah melupakan perasaan itu. Meskipun Chuck sangat ingin tahu siapa wanita ini, dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Apakah, pangeran, ini benar-benar mengawasinya? Chuck merinding memikirkan hal ini. Apa sih yang, pangeran, inginkan? Apa artinya ini? Jawab Chuck. Dia dalam siaga tinggi. Saya hanya menganggapnya menarik. Saya meminta Anda untuk menemukan Yvette, tetapi Anda mencium wanita ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin tahu siapa wanita ini? Saya dapat memberitahu Anda. Sementara itu, pria itu mencibir saat mengirim pesan. Tidak, saya tidak tertarik, jawab Chuck. Dia seharusnya tidak bertemu wanita ini. Itu hanya pertemuan yang indah. Pihak lain menjawab, oh, benarkah? Aku akan memberitahumu saja. Wanita itu adalah Willa Logan. Apa? Seru Chuck. Baik Chuck dan Willa, yang mengemudi, terkejut. Mengapa Chuck tiba-tiba bereaksi seperti itu? Dia memarkir mobilnya di pinggir jalan dan bertanya dengan prihatin, apa yang terjadi, Chucky? Chuck berpikir itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin wanita itu adalah Willa yang diciumnya hari itu? Itu sangat salah. Jika dia mencium Willa, dia pasti akan menolak. Chuck merasa Willa selalu memperlakukannya seperti anak kecil. Dia menyayanginya, dan dia pasti tidak akan membiarkannya menciumnya. Bibi Logan, aku baik-baik saja. Chuck menjawabnya.
Dia percaya bahwa itu tidak mungkin. Namun, Chuck menyadari bahwa Willa memiliki sosok yang sangat mirip dengan Yvette. Keduanya sempurna dan seksi. Meski Willa tidak pernah mengenakan pakaian ketat, sosoknya tak bisa ditutupi oleh pakaiannya yang longgar. Ini terutama benar ketika dia mengenakan gaun. Orang bisa tahu dari betisnya betapa sempurna tubuhnya. Chuck berpikir bahwa satu-satunya perbedaan antara sosok Willa dan Yvette adalah bahwa Willa memiliki tubuh yang sedikit lebih baik daripada Yvette. Bagaimanapun, Willa adalah master seni bela diri. Dia berlatih sepanjang tahun, jadi sosoknya adalah yang terbaik. Meskipun Yvette juga banyak berolahraga, dia masih belum menjadi standar seorang master. Memikirkan hal ini, detak jantung Chuck bertambah cepat. Jika itu benar-benar Willa malam itu, maka dia pasti sangat beruntung. Dia telah mencium Willa yang lembut. Ya, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan simpan sendiri. Kamu bisa menceritakan semuanya padaku. Selama kamu mau berbagi, aku bersedia mendengarkanmu. Ucap Willa lembut. Jantung Chuck mulai berdetak lebih cepat. Dia melihat ke bawah pada video di ponselnya. Saat itulah Chuck masuk untuk mencium wanita bertopeng kucing. Apakah dia benar-benar Bibi Logan? Tapi perilakunya tampak normal, tidak ada yang aneh. Matanya begitu murni dan lembut. Chuck kecewa. Tidak mungkin Willa. Itu tidak mungkin. Dia sangat mencintainya, tetapi jika dia melakukan sesuatu di luar batas, dia pasti akan marah. Bibi Logan, di mana kamu kemarin? Chuck bertanya ragu-ragu. Dia benar-benar gugup. Jika itu benar-benar Willa, maka dia akan sangat senang. Sehari sebelum kemarin? Aku ada di rumah. Willa menjawab sambil tersenyum dan menyadari ada yang tidak beres. Apakah Chucky mengetahui tentang malam itu? Akan sangat memalukan jika dia mengakuinya. Dia tidak bisa mengakuinya. Dia benar-benar tidak bisa. Mendengar ini, Chuck kecewa. Sepertinya itu bukan Bibi Logan. Ekspresinya terlalu alami. Dia lalu berkata, nah, Bibi Logan, kamu bisa melanjutkan mengemudi sekarang. Willa mengangguk, oke, beritahu saya jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Bibi Logan, bolehkah saya mengajukan pertanyaan pribadi? Chuck tidak menyerah. Tentu. Willa masih tersenyum, tetapi dia tampak sangat gugup ketika dia berpikir, Chucky, jangan bertanya omong kosong. Jika tidak, aku tidak akan tahu bagaimana menjawabmu. Bibi Logan, bagaimana reaksimu jika seorang pria tiba-tiba menciummu? Bibi Logan, apakah aku sangat tidak sopan jika menanyakan pertanyaan ini padamu? Chuck merasa tidak enak ketika melihat Willa tercengang. Dia berpikir bahwa Willa mungkin marah. Dia sangat bodoh. Apakah wanita itu Willa atau bukan, dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan yang begitu jelas. Chuck tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Saya pikir saya akan memberikan pukulan yang buruk kepada orang itu, pukulan yang sangat buruk, kata Willa. Kekecewaan memenuhi Chuck lagi. Itu mungkin bukan dia. Jika dia mencium Willa malam itu, reaksi pertamanya adalah memukulnya. Dia mengangguk, baiklah, Bibi Logan. Itu saja. Oke, kalau begitu aku akan melanjutkan mengemudi. Willa menoleh dan menghela napas lega. Dia tidak mau mengakuinya. Dia tersenyum sambil terus mengemudi sambil berkata dalam benaknya, berhentilah bertanya, Chucky. Aku tidak akan mengakuinya. Chuck terus mengobrol dengan orang itu, mengapa kamu mengatakan bahwa dia adalah Willa? Dia menjawab, Anda tidak percaya padaku, pergi ke kamarnya dan lihatlah. Mungkin kamu akan menemukan topeng kucing itu lagi. Pada saat itu, Anda akan tahu bahwa saya tidak berbohong kepada Anda. Pria itu menyeringai dingin. Menipu Chuck membutuhkan usaha. Pergi ke kamar Willa. Jantung Chuck berdegup kencang di dadanya lagi. Ya, haruskah aku? Chuck ragu-ragu. Dia bingung. Dia hanya ingin melihat apakah ada topeng kucing, Willa tidak keberatan. Kalau tidak, Chuck tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu. Chuck dalam dilema, sehingga dia tidak membalas pesan itu. Tapi dia bertanya-tanya tentang pergi ke kamar Willa. Kemudian, Chuck mengubah topik dan terus bertanya tentang Yvette. Chuck ingin mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Namun, pangeran menjawab, jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang Yvette. Tetapi Anda masih tidak percaya sekarang, jadi sebaiknya Anda pergi ke kamar Willa malam ini untuk mencari topengnya. Di kamarnya. Jika Anda melewatkannya, maka Anda tidak akan pernah tahu apakah itu dia. Chuck berpikir sejenak dan tidak menjawab. Namun, dia menoleh dan berkata, Bibi Logan, aku mungkin telah dimata-matai. Willa tercengang mendengar kata-katanya, dan ada cahaya dingin di matanya yang indah. Dia berkata, jangan khawatir, Chucky. Aku akan membantumu menemukan siapapun yang memata-mataimu. Chuck merasa nyaman saat mendengar kata-kata Willa. Apakah dia menjadi target? Chuck tidak ingin dibodohi. Willa mengantar Chuck ke resor liburan. Ketika dia turun dari mobil, dia menyuruh seseorang untuk menangani masalah Chuck tentang dimata-matai.
Setelah itu, Willa dan Chuck pergi makan setelah mereka berjalan-jalan di sekitar resor liburan. Ketika sekitar jam 8, Willa mengatakan bahwa mereka harus tinggal di sana karena sudah malam. Chuck telah berpikir untuk menggeledah kamar Willa sepanjang malam. Bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki kamar Willa jika mereka tinggal di resor? Karena itu, Chuck mengatakan kepadanya bahwa lebih baik tidur di rumah. Willa tentu saja setuju, jadi dia mengantarnya pulang. Ketika Chuck tiba di kamarnya, dia menonton video itu berulang kali. Dia merasa bahwa itu mungkin benar-benar Willa. Tapi kenapa dia tidak menolak saat itu? Apakah itu karena dia terlalu menyayanginya dan tidak ingin memukulnya? Dan mungkin itu sebabnya dia pergi setelah ciuman itu. Chuck menganalisis situasinya dan berpikir mungkin saja seperti itu, dan ini semakin menggodanya untuk menggeledah kamar Willa. Chuck tiba-tiba teringat saat di kamar Willa pagi itu ketika dia menutup laci di samping tempat tidur. Apakah topeng kucing ada di dalam laci? Semakin Chuck memikirkannya, semakin bersemangat dia. Setelah mondar-mandir di aula, dia akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu Willa. Dia berbisik, Bibi Logan, aku lapar. Saat itu menjelang fajar, jadi Bibi Logan memutuskan untuk membuatkan makan malam untuknya. Apakah kamu lapar? Tunggu sebentar. Aku akan membuatkanmu makanan. Suara Willa terdengar dari dalam ruangan. Chuck terkejut ketika Willa membuka pintu segera setelah itu. Dia mengenakan pakaian longgar yang biasa dia pakai. Dia berkata, Chucky, tunggu aku. Aku akan memasak untukmu sekarang. Apa yang ingin kamu makan? Spaghetti atau pizza? Chuck memilih spaghetti. Willa tersenyum dan menyentuh rambut Chuck dengan sayang. Dia begitu lembut sehingga hati Chuck meleleh. Dia kemudian pergi ke dapur. Napas Chuck menjadi tegang. Dia membuka pintu dan masuk. Pertama dia pergi ke lemari di samping tempat tidur Willa dan membuka laci. Ada buku, dokumen, dan beberapa kontrak. Tidak ada yang lain. Chuck kecewa. Bukankah itu di sini? Dia terus mencari di beberapa tempat lain. Di lemari pakaian, dia menemukan sebuah kotak yang sangat indah dan melihat sebuah artikel berisi pakaian sugestif yang dia bayangkan untuk dilihat. Namun, dia tidak berani melihatnya terlalu lama atau terlalu banyak berpikir. Dia buru-buru menutupinya dan mencari-cari, tetapi dia masih tidak dapat menemukan topeng itu. Dia kecewa. Itu bukan Bibi Logan. Chuck menghela nafas dan berjalan ke pintu. Pada saat yang sama, suara Willa terdengar dari dapur. Chucky, spagettinya sudah siap. Akan kubawakan untukmu. Kemudian terdengar langkah Willa. Dia berjalan keluar dari dapur dan Chuck terkejut dan sangat ketakutan. Dia mungkin akan marah jika dia melihatnya di kamarnya.